Tapi menurut gua ini masih lebih worth it dibandingin kena hack kemarin. Karena kena hack kemarin kita AdSense-nya nggak dapet, subscriber kita hilang, jadi ya... Yo, what's up guys? Welcome back to Best in YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, tidak terasa sudah bulan April ya. Sudah akhir bulan April dan udah pada mulai kerja lagi setelah libur lebaran kemarin. Dan yes, as always, setiap akhir bulan kita bakal share ke kalian gadget of the month, gadget-gadget apa aja yang seru, yang keren, yang bermanfaat. Tapi bulan ini temanya sedikit beda karena ini adalah gadget-gadget yang gua rada nyesel ya. Nyeselnya kenapa? Nyesel gua nggak beli dari sebelumnya. Ada yang nyesel karena gua beli tapi ternyata ada yang lebih murah, dan ya pokoknya gitulah, nyesel intinya. Jadi yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai. Ini dia gadget of the month April 2023. Let's go. Oke, yang pertama adalah ini dia, 2 buah USB berwarna biru. Ini apa sih? Jadi, kalau kalian ingat awal bulan April ini kita sempat kena hack ya. Best in Tech channel YouTube-nya kena hack lagi. Ini yang kedua kali kita kena hack. Tahun lalu Januari kita pernah kena hack juga. Tapi tahun ini ya untungnya nggak gitu parah. Puji Tuhannya semua sudah aman sekarang ya. Nah, hasil dari kena hack kemarin, gue akhirnya beli ini. Ini tuh adalah sebuah security key, namanya YubiKey. Ya, jadi dia itu sistemnya adalah kalau kalian mau login, kalian mesti colokin USB ini, atau kalian bisa tap NFC ke smartphone kalian kalau smartphone kalian punya NFC. Jadi sebenarnya ini gue tuh udah tahu ya dari kemarin, dari tahun lalu pas gue kena hack pertama ya, cuma akhirnya kita nggak beli. Dan yang kedua ini akhirnya ya udah gue desain untuk beli ini, dan yes memang ini jadi bikin keamanan account kita itu lebih terjaga sih. Karena kemarin gue cek itu ada namanya Google Advanced Protection ya, yang mana kita mesti pakai ada USB security key, physical security key namanya ya. Yang mana kalau kalian login ya tadi gue bilang mesti di tap atau mesti dicolokin. Nah, kenapa gue punya dua? Karena yang Google Advanced Security itu kita mesti pakai dua, yang mana satu jadi utama, satu jadi backup. Tapi dua-duanya bisa dipakai bersamaan sih istilahnya gitu. Tapi pas gue cek lagi, kalau buat account-account yang lain itu tuh kita bisa pakai satu aja. Kalian bisa enhance security-nya, itu tuh sebenarnya semacam two-factor authentication. Mungkin kalau kemarin kalian yang pasti tanya, bang gitu emang nggak dipakai two-factor? Ya pasti kita pakein lah. Dan ini bisa dibilang jadi salah satu elemen tambahan ya, security tambahan kalau kalian pengen pakai two-factor authentication. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah kalau kalian login email kalian di smartphone, di laptop, dimanapun itu. Karena di smart TV juga kita mesti login email kan ya. Kita mesti colok ini ke smartphone kalau portnya USB-C misalnya, atau kalian bisa tap aja, tap pakai NFC, dia juga compatible. Jadi itu cara kerjanya kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang ada yang USB satu lagi, ini gue pakai buat dicolokin ke komputer. Jadi kalau kita login komputer, gue bisa langsung colokin ini, karena kan di komputer kayaknya nggak ada NFC gitu ya. Nah, kalau TV gimana? Nah, kalau TV agak sedikit ribet. Kita itu login dulu dari TV-nya, masukin email, password. Habis itu kita mesti colokin ini ke mobile device. Dan kalau kayak Android TV itu kita mesti punya smartphone yang Android juga kayaknya. Ya kurang lebih kayak gitu guys, agak sedikit repot memang jadinya sekarang, cuma ya plusnya ya kita pastinya jadi lebih aman. Karena sewaktu kemarin gua kena hack itu yang kena, kita tuh langsung diganti two factor authentication-nya, jadi ada account yang nggak bisa login ke sana. Pasti cek ya, di hacknya dari Ukraina sama dari Belarusia gitu tulisannya. Pokoknya kacau lah. Pokoknya hati-hati aja sekarang gitu kalau kalian yang, kalau ada email attachment ya, kalau ada yang nggak jelas zip atau yang formatnya PDF yang kita nggak tahu dari mana, jangan diklik. Kalau kalian di tempat umum juga ada wifi yang wifi-nya nggak ada password itu ya, itu juga mesti hati-hati karena kalian punya data atau privasi atau HP kalian tuh bisa dihack dari sistem kayak gitu aja. Semudah itu sekarang. Nah, makanya ya lebih hati-hati. Dan kalau kalian pengen beli ini sih memang harganya jujur aja lumayan mahal, tapi menurut gua ini masih lebih worth it dibandingin kena hack kemarin. Karena kena hack kemarin kita AdSense-nya nggak dapet, subscriber kita hilang, jadi ya cukup fatal sih efeknya. Efeknya bahkan lebih mahal mungkin dari harga si security key ini. Yang mana satuannya ini guys, si YubiKey ini dijual di harga 700 ribuan. Nah, ada beberapa jenis sih dari si YubiKey ini. Ada yang USB, ada yang USB NFC. Ini yang gue pakai USB NFC. Ada juga yang kepalanya tuh ada dua. Ada yang pakai Lightning sama USB-C. Tapi buat iPhone pun kalian nggak harus beli yang Lightning, karena iPhone kan ada NFC. Kalian tinggal tap aja di belakang, itu bisa. Oke, itu tadi untuk gadget of the month kita yang pertama, YubiKey, security key yang gua nyesel kenapa gua nggak beli. Lanjut ke gadget of the month yang berikutnya, ini juga gua nyesel.
nyesel nggak beli dari awal. Oke, gadget of the month kedua adalah ini dia, bukan Apple Watch-nya, tapi lebih ke strap-nya ya. Ini adalah strap Apple Trail Loop, yang mana gua lagi sering pakai sehari-hari karena enak banget guys. Dan gua pakai ini bukan cuma sekedar buat aktivitas, tapi juga sampai tidur. Tidur gua pakai ini kenapa? Karena nyaman banget. Nah, kenapa gua pakai ini sampai tidur? Karena di Apple Watch itu ada fitur namanya sleep tracking, yang mana dia itu udah ada kalau nggak salah dari series 6 harusnya ya. Dan gue sendiri nggak pernah pakai fitur itu sampai sekarang ini. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini adalah sleep tracking gue, yang mana kalau kalian ada warna biru muda, biru tua, dan warna merah. Dan di sini tertulis semua ya, ada awake, REM, core sleep, sama deep sleep. Nah, di situ adalah stage-stage kalian tidur, yang mana bisa dipakai untuk mengukur lah istilahnya kadar tidur kalian tuh enak, berkualitas, atau kurang gitu. Karena gue tuh beberapa waktu belakangan ngerasa gue tuh tidurnya cukup ya 7 jam, 7,5 jam, tapi badan gue tuh berasa capek gitu loh. Yang mana ya bikin jadi kurang produktif gitu ya, bikin konten juga jadi kurang semangat kadang gitu kan. Nah, di sini gue coba ngeliat nih, oh ternyata ya kadang mungkin tidur gue kurang, kadang juga ketika dicek dia itu ada tips-tips biar kita tidur lebih enak, kayak katanya kita mesti kena sinar matahari 30 menit minimal gitu ya per hari, itu biar bisa bikin tidur kalian lebih nyenyak. Dan jangan tidur 6 jam sebelum jam tidur malam kalian, karena itu juga bakal bikin kalian susah tidur katanya gitu. Dan ya sekarang ketika gue pakai si strap ini tuh emang nyaman banget karena strapnya tipis dan itu bikin kita berasa kayak nggak pakai jam gitu kan. Si Apple Watch Ultra ini kan sebenarnya gede banget jamnya gitu kan, tapi dengan pakai si strap ini gue jadinya nyaman gitu. Nah, strap ini sendiri sebenarnya bukan bawaan yang gue beli dari si Apple Watch Ultra-nya, karena gue beli yang versi apa ya, yang karet Alpine Loop atau apa gitu, pokoknya itu nggak enak ternyata guys. Gue nyesel makanya nggak beli yang si Trail Loop ini. Tapi akhirnya gue beli yang KW Trail Loop-nya. Ini gue beli yang versi harga cuma di bawah 100.000 kayak gitu. Tapi menurut gue ini kualitasnya cukup oke ya. Dan dia juga kuat di tangan. Dia punya konektor juga cukup rapih. Walaupun ya nggak yang kualitas tinggi Apple punya banget. Kalau nggak salah Apple itu jualnya harga sejutaan gitu kan KW-nya kan. Nah, ini kayak edisi KW aksesoris Apple lagi. Kemarin udah iPad mini kan. Nah, yang ini Trail Loop-nya. Gue tuh banyak banget strap-strap Apple Watch. Mungkin kayak koleksi buat gonta-ganti bajunya gitu lah istilahnya gitu ya. Dan ya ini menurut gue yang paling oke buat dipakai tidur dan buat sehari-hari juga nyaman banget. Nanti gue taruh aja rekomendasi linknya di bawah. Ya, so itu tadi gadget of the month yang kedua, Trail Loop-nya si Apple Watch. Oke, lanjut. Yang ketiga ini dia dari Genki, namanya adalah Shadow Case. Apa sih ini? Ini tuh adalah kayak semacam konektor kalau kalian pengen mainin konsol kalian ya, misalnya Nintendo Switch, PS, Xbox, sama Steam Deck itu di layar laptop kalian. Misalnya kan kalau kalian lagi keluar kota kemarin liburan lebaran ya, cuma bawa laptop kan, nggak ada TV, nggak ada apa pas lagi camping misalnya, kita bisa pakai ini, colokin ke konsolnya, terus dia bisa langsung nampilin layarnya itu ke dalam layar laptop kalian. Misalnya layar laptop kalian yang gede 16 inci gitu kan, enak bisa main game bareng-bareng sama teman sama keluarga kayak gitu. Cuma kemarin gue sempat share ini di Instagram Reels dan ternyata banyak yang komen di sana kalau ternyata fitur itu bisa kalian dapetin dari capture card yang harganya ini cuma 1/10-nya aja ya. Jadi akhirnya gue penasaran dan gue ya dengerin kalian, gue langsung beli aja. Nyesel dong kan, masa kita beli harga ini 600 ribuan bisa dilakukan yang sama dengan yang ada di capture card 60 ribuan. Dan ternyata bener guys, pas gue coba memang secara dasarnya ini tuh sama. Ini tuh adalah sebuah capture card tapi dibikin formatnya berbeda aja. Apa sih capture card? Capture card tuh kalau kalian pakai webcam ya, kalian colokin ke komputer, kalian bisa tampilin webcam itu di komputer kalian. Misalnya kalian mau streaming atau mau apa. Nah ini sama, jadi kita colokin ke konsolnya ya, HDMI-nya, USB-nya dicolokin ke komputer gitu, dan ternyata bisa. Cuma masalahnya adalah setelah gua tes-tes, delay yang ada dari si capture card ini ya, gua coba yang 60.000, gua coba yang 120.000, itu lumayan parah, lumayan bikin gamenya jadi nggak bisa dimainin, unplayable. Dan yang ada di Genki Shadow Case ini adalah delay-nya minim guys. Dan selain itu juga memang setupnya jadi sedikit lebih simpel kalau kalian pakai si Genki Shadow Case ini, karena kalian tinggal colokin dia punya USB-C bagian belakang ke laptop kalian gitu kan. Sedangkan kalau ini kita mesti pakai USB biasa, kita mesti colokin HDMI ke konsolnya, kemudian mesti colokin power lagi, sedikit lebih ribet, tetapi ya
itu mungkin kelebihan daripada si Genki ini tadi adalah aplikasi, dia ada aplikasi dedicated yang mana buat penggunaan jadi lebih gampang. Karena kalau kedua ini kita mesti pakai, kalau di Mac itu kita pakai QuickTime Player ya. Dia itu ada sedikit kayak kotak hitam di tengahnya, atau kita mesti pakai OBS gitu. Nah untuk harganya sendiri seperti yang gue bilang, Genki Shadowcast ini di harga Rp650.000. Cuma ya tadi secara benefit cuma delaynya aja lebih minimal sih gue bilang dibandingin kedua capture card ini. Oke, jadi itu tadi Genki Shadowcast, dan ya agak sedikit nyesel tapi nggak nyesel juga sih, sedikit lah. Karena agak mahal tapi ya unik sih memang fiturnya dari si Genki Shadowcast ini. Sip, itu tadi, lanjut. Nah, yang ini nggak nyesel tapi ya gimana ya bilangnya ya. Kabel 3-in-1 dari Baseus. Gua semenjak mengenal kabel 3-in-1 ini, gua pengennya ganti semua kabel gue jadi 3-in-1 sih gitu. Karena gua nggak suka banget kalau kabel-kabel di rumah, di tempat charger gue tuh berantakan. Gue paling anti sama kabel berantakan yang kelihatan gitu ya. Makanya kalau bisa dibikin simple aja. Dan ini dari Baseus, mereka tuh punya banyak banget kabel-kabel 3-in-1. Mungkin kalian juga pernah lihat gue share. Nah yang ini agak unik karena bentuknya tuh ya gini guys, dia tuh bisa di retractable. Panjang banget ya, bisa disimpan lagi. Dan ada ini guys, buat anti slipnya gitu. Kalau kalian copot ya, kalian bisa tempel ini di meja ya. Dan ini nggak goyang-goyang gitu. Jadi ya kalau kalian yang punya setup di meja pengen satu kabel bisa semua kan, ini bakalan jadi alternatif yang oke banget. Dan yang menarik adalah kabelnya ini semua juga kuat-kuat ya. Dia itu bisa sampai 100 watt yang USB Type-C-nya. Kemudian ada Lightning, ini bisa sampai 20 watt jadi fast charging juga buat iPhone. Sama ada micro USB. Micro USB-nya cuma 15 watt kayak gitu katanya. Mungkin kalau kalian masih perlu ya. Cuma gue sendiri udah jarang banget kayaknya yang ada micro USB. Nah di bagian ujung belakangnya dia ini pakai USB Type-C ya, jadi kalian kalau punya charger mesti pakai charger yang 100 watt kalau kalian pengen maksimalin powernya. Ya misalnya kalau kalian pengen cas laptop, cas tablet, itu ya mungkin kepake lah sekitar 100 watt. Baseus juga ada kalau nggak salah, nanti gue taruhin juga aja di bawah untuk chargerannya, karena ini nggak dapat charger ya, cuma kabel aja. Nah buat harganya, Baseus 3-in-1 Cable Desk Organizer ini dijual di harga Rp269.000 dan ada 3 warna ya, warna hitam, warna hijau, dan warna ungu. Dan sekalian nanti gue kasih kabel alternatif lain 3-in-1 yang mungkin nggak semahal ini, karena ini kan ya agak spesial ya fiturnya ya. Tapi yang gue kasih nanti ada yang lebih panjang yang kalau kalian perlu buat dibawa kemana-mana mungkin itu juga bisa kepake. Oke, sip, itu tadi gadget Aftermarket yang keempat. Lanjut ke yang kelima. Oke, yang terakhir bukan gadget tapi ini lebih ke organizer meja, karena banyak dari kalian yang juga suka request, "Bang, request aksesoris yang bikin meja lebih rapi, lebih produktif dong." Nah, ini dia yang sudah gua temukan. Ini dari IKEA, namanya Eloven. Jadi ini adalah kayak monitor stand kali bisa dibilang ya, biar kalian yang monitornya mungkin nggak ada height adjustment, yang nggak bisa adjust tinggi turunnya. Kalau dipakein ini mungkin lebih sejajar dengan mata kita gitu ya. Karena kalau kalian lihat ke bawah tuh leher tuh cepat sakit gitu. Nah selain itu juga, selain bisa ninggiin monitor, ini juga bisa pakai jadi organizer karena dia ada laci nih di dalamnya ya. Nah lacinya itu cukup banyak kotak-kotaknya, dan ini ya biasa kompartmen-kompartmen yang bisa bikin semua jadi lebih rapi. Kalian butuh yang masukin tablet, masukin buku, apapun itu bisa di tengah. Kiri kanan ada kotak-kotak kecil buat masukin aksesoris. Dan ya build quality wise ini oke banget. Berat ini guys. Pegel sampai ngangkatnya. Sama satu lagi gue lupa, di bagian belakang ini ada lubang buat kabel. Jadi kalau kalian pakai keyboard atau mouse yang masih ada kabel, itu juga bisa dimasukin ke sini. Dan overall buat build quality-nya ini juga oke banget. Ada warna putih. Kalau kalian pengen yang mejanya mungkin kayak warna putih kayak gini, mungkin lebih cocok yang warna putih. Kalau kalian mejanya warna walnut ya, warna coklat tua, warna hitamnya juga bakalan oke. Nah, harganya IKEA Eloven ini dijual di IKEA-nya langsung di harga Rp359.000. Kalau di Tokopedia mungkin agak mahal dikit ya, cuma kalian bisa langsung beli online aja lebih gampang. Linknya nanti udah ada di bawah. Oke guys, itu aja gadget of rumah bulan April 2023. Semoga penyesalan gua tidak terjadi ke kalian. Dan ya sekalian gue juga mau umumin buat pemenang giveaway ya di video kemarin. Ayo, pada tahu nggak giveaway-nya apa? Ya kalau kalian yang belum nonton video kita di hack, nah di sana gua ada share giveaway sedikit. Kalau kata kalian di sana mungkin buang sial ya, membuka lembaran baru. Dan yes, gua udah share. Ini dia untuk pemenang, ada 5 buah
hadiah yang kalian juga bisa baca hadiahnya apa. Dan di video tersebut gue udah komen juga ya buat pemenangnya, dan nanti kalian bisa hubungin aja ke Instagram kita @bestindotech buat klaim hadiahnya. Plus gue juga nanti ada persyaratan buat ngeklaim hadiahnya. Itu aja, thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol ke atas, subscribe, hidupin notification-nya, dan juga join ke Beat Squad. Murah guys, 10.000 perak. Kalau kalian pengen tahu ya teaser-teaser, ada aksesoris-aksesoris unik menarik apa, behind the scene yang seru-seru ya, di-join dulu aja sambil kita mau bikin trailernya bulan Mei berarti ya. Yes, semoga bisa jadi. Dan itu aja, thank you so much yang udah nonton. Nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Oh ya, belum mohon maaf lahir batin ya. Ya, minta izin, maaf izin. Semangat kerja lagi bulan Mei.